Oke, jadi selamat sore semuanya yang udah join di Kapan Lagi On Air. Apa kabar kalian semua? Baik-baik saja ya, gue harap ya. Ya pasti gue seneng banget gitu, karena kalau misalnya kalian nih ya sering ngeliatin pas gue lagi Kapan Lagi On Air, kayaknya ada yang berbeda sama berubah menjadi nyatu. Kayaknya ada yang berbeda gitu loh dari background gue. Ya bener banget. Kalau misalnya kalian sering ngeliat tuh, biasanya kan di belakang kayak gorden coklat doang tuh kan di kosan gue. Akhirnya sekarang gue udah bisa ke studio, ke kantor, ya selain karena memang sudah mulai sedikit longgar gitu kan, kebetulan juga gue udah vaksin. Jadi teman-teman nih ya, kalau misalnya ada yang belum vaksin, yuk cepetan vaksin gitu kan. Terus kalau misalnya kalian ada aktivitas di luar rumah, kalian juga pastikan gitu untuk selalu menerapkan protokol kesehatan ya teman-teman ya. Atau misalnya nih kalau kalian lagi nonton bareng Kapan Lagi On Air karena wah kuota gue nggak cukup nih, tetap jaga protokol kesehatan itu kan, dan tetap pakai masker karena kita juga kan ingin lah gitu segera dimulainya acara-acara offline, terutama kayak konser musik gitu kan. Nah, kalau misalnya bicara soal konser musik, kebetulan juga pemerintah sudah memperbolehkan gitu kan, udah mengeluarkan izin untuk beberapa kayak acara seperti musik gitu kan, terutama musik lah itu udah boleh digelar. Nah, cuma masih ada juga beberapa yang memutuskan untuk menggelarnya secara virtual karena bagaimanapun kita masih berada di situasi pandemi gitu. Oke, jadi sore hari ini gitu, gue bakal ngobrol dengan salah satu apa ya, sosok kali ya dibilangnya ya, yang pastinya udah nggak asing lagi di telinga kalian gitu kan. Yap, benar banget, Tuan 13. Dan kalau misalnya kalian udah ngikutin postingan di kapanlagi.com gitu, pastinya kalian udah nggak apa ya, udah nggak buta gitu. Apa sih yang mau kita obrolin di sore hari ini bareng sama Tuan 13. Oke, jadi kita langsung aja coba undang Tuan 13 ya. Tadi udah. Nah, dan teman-teman gue juga pengen ingetin, jangan lupa juga ya kalau misalnya kalian punya pertanyaan seputar festival yang akan kita bicarakan di sore hari ini, kalian langsung aja tulis di kolom komentar. Nanti kalau misalnya gue sempat bacain, bakal gue bacain dan gue sampaikan langsung ke Tuan 13, atau Tuan 13 nya sendiri yang akan menjawabnya gitu. Dan kalau misalnya kalian suka dengan Kapan Lagi On Air sore hari ini, jangan ragu-ragu juga buat tekan tombol love yang di sebelah kanan bawah itu ya. Jadi langsung gue undang aja. Oke, selamat sore Tuan 13. Sore Halo, Bang. sore. Siap, sehat-sehat ya. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat dan haruslah sehat ya gitu kan. Harus sehat, Karena harus sehat. nah, soalnya nih kenapa gue bilang harus sehat gitu kan. Kan dengar-dengar Fluff Festival ini kan bakal digelar lagi gitu ya. Betul Nah, sekali. Tuan 13 itu tuh kalau di acara ini gitu, itu ambil perannya tuh sebagai apa sih Bang? Kalau boleh tahu. Tapi sebelumnya suara aku jelas gak sih? Wah, aman, aman. Oh, siap, Di siap, siap. gua aman. Siap. Aku kalau buat di Flash Festival tuh sebagai pengisi acara sih, alhamdulillah ini tahun kedua main di Oke. Flash. Alhamdulillah masih ada kesempatan untuk manggung lagi. Ini salah satu festival yang tiap tahunnya saya tunggu banget karena ini adalah festival Benar. R&B dan soul terbesar di Indonesia. Oke, berarti di acara Fluff Festival ini Tuan 13 menjadi penampil ya. Line Ya, up betul. dari apa? Segmen musiknya lah di Fluff Festival Betul. ini. Nah, kalau misalnya ini kan mungkin teman-teman juga ya Bang ya, ada yang mungkin baru tahu gitu loh dengan Fluff Festival ini. Sebenarnya Fluff Festival itu tuh menyorotnya tentang ini kah, apa namanya, kultur hip hop saja atau gimana tuh acaranya tuh? Sebenarnya sih kapasitasnya ini harusnya bisa jawab teman-teman penyelenggara ya. Tapi ini kalau dari Oke. sudut pandang saya sebagai salah Hmm. satu pengisi acaranya, ini festival yang sangat saya tunggu-tunggu, festival yang segmented memang, Oke. ngomong tentang hip hop, soul and R&B. Jadi memang sementara ini fokusnya hanya di hip hop, soul and R&B. Mudah-mudahan akan terus seperti itu ya. Biar biar ya Amin. biar hip hop punya festival sendiri karena Nah, siapa aja itu tuh ada, metal sudah ada, blues ada, kenapa hip hop ada. nggak ada? Akhirnya ada gitu. Alhamdulillah Nah, ada. jadi ini udah gelaran kedua juga gitu ya. Semoga gitu kan tahun ke depan ini ada lagi, ada lagi, ada lagi sampai Yap, benar yap, semakin yap, 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 gede gitu. yap. Oke, ini juga sempat gue baca nih Bang. Ini kan Fluff Festival mengusung tema The Seeds ya. Nah, The Seeds itu apakah ini berarti Fluff Festival tuh bergerak untuk menguatkan scene hip hop dan turunannya kah? Maksudnya sub genre di bawahnya hip hop kah?
Nggak tahu, tapi balik lagi ini sudut pandang saya pribadi sebagai Hmm. pengisi acara, salah satu pelaku di skenanya. Tapi kalau menurut saya yang teman-teman Flav coba angkat bahwa harapannya dengan festival ini bibit-bibit baru, tunas-tunas baru di hip hop tuh akan terus hadir. Makanya Flav tuh selalu kasih inovasi di tiap tahun, banyak line up Oh, yang baru-baru, yang seger-seger, yang emang lagi gawat-gawat di scene tuh ditongolin. Jadi selalu rotasinya tetap ada teman-teman. Jadi ingat bahwa pelaku hip hop Indonesia tuh banyak banget lewat festival kelas ini dan tiap tahun pasti ada aja yang mengejutkan gitu. Suara oke. kecil ya, aduh sorry. Wah, kalau di gue sih aman nih. Mungkin teman-teman gimana? Kalau misalnya kalian ngerasa ini, coba dikasih komen aja. Tapi kalau di gue aman nih bang, Siap, aman kok secara audio dan visual ya. Gitu. Oke, kita lanjut aja ya. siap. Nah, bang, itu gue juga sebenarnya kan bisa dibilang apa ya? Orang awam lah untuk musik hip hop juga gitu. Mendengarkan tapi hanya sekedar mendengarkan, tidak yang sampai intuit banget gitu. Sebenarnya itu kalau misalnya kita bahas musiknya nih, musik hip hop itu tuh ngebawa pesan apa sih? Apakah emang dia cuma hanya sekedar bermusik aja lah dengan ya kata-kata yang cepat gitu kan? Sebenarnya itu apa sih yang dibawa dalam musik hip hop sendiri tuh? Mungkin teman-teman juga ada yang belum tahu mungkin. Kalau buat saya hip hop bukan musik ya, hip hop tuh kultur gitu. Oke. Sebetulnya hal yang saya lakukan sekarang yaitu rap Hmm. menjadi salah satu elemen di hip hop, tapi ada elemennya, ada elemen b-boy, ada elemen DJ, ada elemen graffiti Oke. yang mana semuanya ada dalam festival ini. Tapi kalau ditanya Hmm. musik rap tuh sebenarnya seperti apa, ya balik lagi musik kan wadah itu tujuannya untuk mengekspresikan diri ya. Jadi Oke. kenapa aku suka sama hip hop dan mungkin teman-teman Hmm. di luar sana suka sama hip hop dan rap gitu ya. Karena memang ini platform yang tepat buat kita mengekspresikan diri gitu. Kasarnya gini, kalau Ah. kalau secara Oke. logikanya kalau lagu biasa, lagu pop atau lagu apapun gitu ya, satu lagu, satu verse, Hmm. mungkin itu aku udah pernah ngitung nih, aku udah pernah ngitung, mungkin cuma bisa Iya. bicara sekitar 20 sampai 30 kata gitu. Tapi kalau di lagu rap, satu Ah. verse 16 bar Itu banyak. itu kita bisa maksimalin dari sampai 80 sampai 100 kata mungkin. Satu verse. Jadi Buset. jadi space-nya sangat-sangat sangat lebar untuk ngomongin sesuatu dan bisa lebih detail. Jadi itu juga yang kenapa bikin aku suka sama rap akhirnya. Jadi kayak apa ya? Oke. Ini platform yang tepat buat orang yang mau bicara secara banyak dan secara detail, ngomongin banyak hal. Jadi buat saya rap tuh wadah yang tepat. Akhirnya jatuh cinta sama ini gitu sih. Oke. Nah, Bang, kalau misalnya sebenarnya untuk tahun 13 sendiri gitu. Tadi kan juga udah sempat mention kalau hip hop ini atau rap ini itu kan bisa apa ya menjadi medium yang tepat lah gitu untuk Yap. bersuara atau membicarakan sebuah hal mungkin gitu ya. Nah, tapi sering kali tuh aku juga ngeliat ada yang kayak hip hop yang temanya yang general aja gitu, ada yang mungkin tentang love life mungkin atau kayak gimana, Yap. tapi ada juga yang spesifik banget gitu. Entah itu tentang keadaan negara atau segala macam Yap. atau sebuah golongan tertentu. Sebenarnya tuh musik hip hop itu sendiri atau hip hop itulah kultur hip hop dia tuh menyuarakan dalam apa sih gitu, hal apa gitu yang dia suarakan. Kalau kalau fungsi fungsi pastinya sih yang pasti kan memang platform buat bersuara ya. Tapi tentang apanya Hmm. itu balik ke pribadi masing-masing ya. Cuma memang Oh, oke. Okay. ya hip hop medium yang saya pilih untuk membicarakan tentang kritik sosial, tentang Hmm. lingkungan. Tapi teman-teman mesti ingat bahwa hip hop lahirnya di sana dari basement party gitu. Emang Oh spiritnya iya. tuh ada, kita berkomuniti, kita bersenang-senang. Jadi bersenang-senang juga salah satu bentuk ekspresi kan. Jadi hip hop nggak harus melulu Betul. tentang kritik pemerintahan. Ini hip hop bisa jadi Ah, terapi terapi untuk teman-teman bersenang-senang di luar sana. Jadi serunya musik ya itu sih bisa jadi apapun yang musisinya inginkan. Jadi seharusnya nggak ada kotak-kotak tentang itu harusnya. oke. Okay. Berarti saya bilang hip hop ini juga tadi gue suka banget sih. Maksudnya ketika Bang Tuan 13 ngomong kalau musik itu terutama untuk di obrolan kali ini terutamanya hip hop itu bisa menjadi terapi dari si pelakunya sendiri dan mungkin teman-teman yang mendengarkan juga gitu ya. Ya. Gitu. Oke, kalau cuma ini Bang. Kalau di Indonesia sendiri sebenarnya masih ada nggak sih miskonsepsi tentang hip hop itu sendiri kalau di Jelas sih, Indonesia? jelas masih ada sih. Ya, itu nggak Nah, bisa dihindari ya karena memang hip hmm, hop atau rap adalah budaya asing yang kita coba adaptasi, jadinya akulturasi kan ya. Di mana oke. dua budaya bertemu, akhirnya ada adaptasi. Bahkan Hmm. saya yang maksudnya sudah jalan beberapa tahun, kadang-kadang kalau ketemu orang, jangan orang deh, keluarga deh paling dekat. Wah, Kadang-kadang masih keluarga.
yo Hmm. yo 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 apaan sih hip hop kan gak harus yo 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 gitu. Iya sih, benar, Atau kalau benar, benar. misalnya iya, kalau misalnya ketemu orang-orang yang baru atau teman-teman lama tiba-tiba suka disuruh freestyle dong kayak berarti kan secara Oh, image tuh masih kayak apa ya, berarti masyarakat awam belum terlalu apa ya, belum terlalu mengenal stereotip itu masih oke. ada bahwa itu tentang tentang yo-yo, tentang celana gombrong, tentang party. Ah, Iya, iya, jadi iya, iya, iya. mereka masih berpikiran bahwa hip hop adalah hal-hal yang mereka lihat di televisi. Padahal tadi yang saya bilang bahwa hip hop itu Hmm. kultur, jadi seharusnya Oke. dimanapun dia berada, dia bisa kawin sama kebudayaan lokalnya. Jadi seharusnya kita bisa nunjukin hip hop Indonesia tuh kayak gini loh. Hip hop di Papua tuh pakai bahasa Ah, Papua bisa. iya, Hip iya, hop benar, benar. hip hop di Jogja, Jogja Hip Hop Foundation tuh bawa hip hop mereka pakai bahasa Jawa dan manggung di New York bisa loh. Jadi seharusnya Iya, bisa iya, iya. seperti itu. Oh, iya, iya sih. Itu kalau untuk yang teman-teman dari Indonesia Timur, jujur aja gue sering ngeliat gitu kan. Apalagi pas Yes. ketika gue kuliah, kebetulan di Jawa Timur waktu itu, ada banyak teman-teman yang dari Indonesia Timur, dan mereka benar-benar kecintaan mereka terhadap musik hip hop dan rap, itu tuh malah dibawakannya dengan bahasa mereka sendiri. Dan itu menurut gue, wah, gokil banget sih itu. Nah, ini juga menarik nih Bang. Tadi dari apa yang dibicarakan, gue penasaran. Soalnya kan lu juga sempat di tahun 2019 itu tuh kalau nggak salah featuring sama salah satu band yang gue demen juga, Divide, Oke. yang musiknya tuh kan bisa dibilang itu wow, beda warna banget gitu loh. Nah, karena lu tadi bilang hip hop ini sendiri adalah kultur gitu, musik hanya sebagai salah satu medianya lah gitu kan, bentuk Ya. medianya gitu. Emang sefleksibel apa sih hip hop itu gitu loh? Dengan Eh, maksudnya dengan karya-karya seni yang lainnya ya? Ya, ya. Menurut gue justru ini salah satu media musik yang sangat-sangat fleksibel. Ini bisa Oke. masuk kemana aja. Bahkan gue nggak butuh musik untuk bisa nge-rap di depan lo gitu. Dan orang-orang Wow. orang-orang bisa langsung bilang, wow, lo lagi nge-rap gitu. Jadi seharusnya ini bisa masuk kemanapun. Itu yang gue suka tentang hip hop. Nggak ada kotak. Gue bisa menerobos Oh. kemanapun. Dan hal yang gue lakukan, gue sering banget kolaborasi sama band-band yang emang menurut orang ini nggak hip hop banget. Emang gue senang. Justru gue dapat pembelajaran bagaimana caranya rap gue bisa coba Hmm. blend in, bisa coba melengkapi karyanya mereka tanpa perlu mereka memaksakan ngikutin gue. Jadi gue suka banget Hmm. featuring sama band-band di luar hip hop, ya itu sih. Ilmunya banyak, Oh, oke. dapat teman-teman baru. Dan ketiga, jadi satu terobosan bahwa hip hop tuh ya nggak melulu harus gitu-gitu aja gitu. Ini bisa jadi jembatan baru buat teman-teman lain gitu. Oke. Dan gak selalu melulu kalau misalnya pun hip hop jadi bukan musik nih ya. Gak harus selalu identik dengan bass and claps aja berarti ya. Yap, yap, Bisa dengan yap, siapapun gitu kan. yap. Bahkan dengan karya seni yang lain pun tidak harus audio, itu juga bisa gitu Yes, ya. yes. Borderless lah bisa dibilang tuh ya. Oke. Nah, Bang, kita sedikit kembali nih untuk Flav Festival gitu. Yap. Ini kan juga Flav Festival juga digelar secara virtual ya gitu ya. Dan gue sempat baca itu kalau nggak salah di press release-nya, itu ada segmen kayak freestyle rap session atau battle Yap. rap. Nah, ketika diadakan secara virtual nih, Bang, apakah maksudnya itu akan mengurangi keseruan gitu dalam segmen kayak freestyle rap session-nya atau battle rap? Karena kan seharusnya itu biasanya ada depan dan langsung gitu kan. Nah, kalau mau pasti sendiri, pasti kalau secara secara apa ya, secara euforia, hmm. eh, secara harafiahnya pasti berkurang ya, pasti berkurang. Oke. Jangan jangan yang rap battle deh, yang mana emosinya memang harus tatap muka. Aku aja yang Hmm. manggung gitu, harusnya kalau buat aku tuh musik tuh adalah dua dua arah. Saya manggung, Oke. ngasih energi penonton, penonton ngasih energi balik. Seharusnya kan seperti itu ya, Ah, apalagi betul. apalagi temen yang lagi battle rap gitu. Jadi sangat-sangat berpengaruh. Tapi balik lagi, kita ini manusia diciptakan jadi makhluk yang paling bisa untuk beradaptasi. Jadi kita ini bukan saatnya buat ngeluh. Gimana caranya tetap jalan. Jadi ini yang Oh. teman-teman bisa lakukan. Gimana Oh. caranya pandemi nggak bikin hip hop berhenti. Jadi mau Nah, virtual rapnya kita jabanin. oke. Sikat terus berarti ya Bang ya. Terus, kita terus. Oh, ini juga Bang. Gue tuh sempet, ini pertanyaan pribadi sih sebenarnya gitu kan. Siap. Karena ketika memang gue secara cukup awam lah untuk musik, untuk kultur hip hop ini gitu kan, Ya. dan subculture-nya gitu. Cuma seringkali kalau gue ngeliat tuh, kok kesannya hip hop ini scene-nya, secara scene, itu tuh masih terkesan underground gitu. Gak yang, maksudnya kalau misalnya kita, aku ambil contoh gitu, anggaplah musik punk, atau misalnya mungkin emo gitu, yang emang selalu kelihatan gitu kan, kalau secara scene-nya gitu, cukup kelihatan. Sedangkan hip hop ini ada banyak,
tapi masih sering apa ya? Terkesannya tuh kayak underground banget gitu. Itu tuh sebenarnya Ya, apa sih Bang yang menyebabkan hal kayak gitu tuh? banyak aspek sih, banyak aspek. Mungkin waktu Hmm. itu industri siap, kita sebagai pelaku belum siap, atau pelakunya siap tapi industrinya belum memandang kita sebagai sesuatu yang siap. Nah, mudah-mudahan sih Oke. di era ini itu mulai berubah sih, karena ya dengan adanya festival ini itu jadi satu Hmm. bukti bahwa ternyata hip hop punya market yang sangat luar biasa besar gitu. Dan Nah, pelakunya juga banyak banget. Jadi mudah-mudahan sih dengan adanya festival ini membuka mata teman-teman ya bahwa ternyata hip hop nggak bisa jadi menu sampingan lagi. Suatu hari kita akan jadi menu utama untuk gantiin kalian semua teman-teman. itu tuh ya. Itu soalnya emang ya itu balik lagi gue berkaca kayak gue misalnya pas masa kuliah gitu masa SMA. Oke, hip hop nih banyak, pelakunya banyak banget, pendengarnya pun banyak. Tapi ketika kita masuk kayak ke dalam scene, kok tidak terekspos banget gitu loh. Padahal banyak loh peminatnya gitu kan. Kayak contohnya Betul. gue sekalinya datang gitu itu pas aku masih kuliah di Malang gitu kan. Itu sekali datang langsung full house loh itu. Yes. Padahal tuh acara scene yang apa ya, small community aja gitu. Yap, Tapi itu yap. wah gila. Dan itu brotherhood-nya yang ngeri banget sih. Saya bisa garanti Oke, bahwa dari Sabang sampai Merauke kita punya komunitas hip hop di tiap kota. Saya bisa garanti itu. Jadi kita betul, betul. kita besar banget, besar banget. Nah, ini juga Bang, apa ya, ketika aku ngelihat hal tersebut gitu kan, ada juga sedikit pertanyaan gitu dari aku. Maksudnya aku nanya sendiri sih, dan aku pengen nanya ke Abang juga. Bukan apa ya, aku nggak bilang maksudnya kayak di kota-kota besar atau di Pulau Jawa khususnya, para pelaku musik hip hopnya ini tuh, atau pelaku hip hop gitu, itu kurang semangat. Cuma entah kenapa, kayak di luar Pulau Jawa, atau mungkin ya kita katakan daerah lah mungkin ya, di luar kota besar, di luar Pulau Jawa gitu. Itu justru semangatnya malah lebih besar dibandingin yang di Pulau Jawa ini gitu loh. Yap, Sebenarnya tuh yap. apa sih hal yang membuat akhirnya semangat teman-teman di luar sana tuh sampai segede itu gitu loh untuk hip hop tuh. Satu keterbatasan, mungkin keterbatasan akses karena mungkin teman-teman di luar Pulau Jawa sadar bahwa mungkin event-event yang nggak sebanyak di Pulau Jawa atau mungkin Oke. kayak akses buat industri yang nggak semudah di Pulau Jawa. Tapi justru itu yang bikin mereka kayak mereka kalau misalnya saya di Pulau Jawa itu sehari bikinnya 16 bar mungkin ya. Mm-mm. Mungkin itu yang teman-teman semangat di pulau-pulau lain untuk karena gue nggak bisa dapat itu gue harus kerja 2 kali lebih keras. Akhirnya itu yang bikin mereka cepat berkembang tuh. Nah, karena kita Oke. kita nggak tutup mata bahwa rilisan-rilisan teman-teman dari Sabang sampai Merauke tuh Banyak. produksinya gawat, gawat banget ngalah-ngalahin teman-teman Asli. di Pulau Jawa. Jadi saya sudah nggak apa ya sudah nggak setuju dengan paham bahwa Pulau Jawa adalah sentralnya enggak Sentral, betul. kalau buat hip hop nggak bisa kayak gitu. Itu Lu udah bengong Nusantara ya. lu disalib sistemnya gitu kalau di sini. Mau Oke, dari berarti kalau wah gila ini maksudnya untuk teman-teman lain mungkin ya yang nonton di Kapan Lagi On Air dan kalian berkecimpung di scene lain, ini patut ditiru nih maksudnya. Kalau kalian bengong dikit, kalian bakal disalib. ya. Kompetitifnya ada tapi semua itu bakal ngebangun scene-nya malah jadi makin kuat gitu loh. Betul, betul. Karena karena satu pelaku nih maksudnya kayak nggak mau kalah juga dengan pelaku yang lain gitu. Ayo gitu. Benar-benar balapan gitu kan untuk ngasih yang terbaik gitu. Baik dirinya sendiri, baik untuk komunitasnya gitu. Oke. Dan satu hal lagi kan sekarang Hmm? eranya sudah beda ya, sudah beda. Oke. Mungkin zaman dulu teori itu bisa dipakai bahwa industrinya ada di Pulau Jawa. Mungkin zaman dulu bisa dipakai, tapi sekarang semua Hmm. orang dengan internet, dengan YouTube, dengan Instagram, dengan apapun itu semua orang punya kesempatan yang sama untuk jadi apapun yang mereka mau. Jadi sekarang udah nggak ada alasan tuh, nggak ada boundaries. Bisa aja di Nah. Jakarta nih orang terkenal banget viewers di YouTube Hmm. cuma 10, tapi teman-teman di Papua viewersnya udah jutaan. Berarti kan secara market Nah. gedean sana. Jadi Iya, udah nggak ada betul tuh. kesempatan kayak gitu, semua orang punya kesempatan yang sama. Balik lagi, bengong dikit bakal kesalip ya. Oke, ini juga pertanyaan gue pribadi gitu bang. Ketika kita bicara musik hip hop gitu dan orang-orang di dalamnya, apakah aku tuh hanya butuh kecepatan dalam berbicara gitu kan dengan kata-kata yang terkesannya keren gitu untuk bisa menjadi seorang hip hop atau rapper? Apakah cukup itu atau perlu ada hal-hal lain tuh? Oh, enggak sih. Oke, Tapi kita harus samain frekuensinya dulu nih. Kita harus samain bahwa rap oke.
sama aja dengan musik yang lain gitu, bahwa bahwa Hmm. bahwa ternyata ya perannya sama, kita adalah sebagai musisi, kita harus bisa menginterpretasikan apapun yang kita alami untuk teman-teman yang dengar. Jadi nggak ada Hmm. modal khusus bahwa ternyata bisa nge-rap tuh cukup hanya untuk bicara cepat, nggak gitu, tapi balik lagi bagaimana caranya rapper itu berbicara di lagunya, bagaimana cara dia mengemas ide-ide kreatifnya. Jadi sebenarnya sama aja sih, nggak ada syarat khusus. Oke. Syaratnya cuma ya terbentur, jadi pokoknya. Terbentur. Yes, harus gitu memang. Wow. Gila, emang kepentok nih, harus ya. Karena dari situ Iya, kita bakal ngalamin proses dan kita akan belajar siap, sesuatu. Bisa dibilang seperti itu ya. Bang, ini ada yang siap. menarik nih. Gue tadi sempat ngeliat ada pertanyaan yang nyempil di kolom komentar dari Abel Risang. Bang, kenapa hip hop mainstream kebanyakan identik sama yang bling-bling, uang, drugs, and women gitu loh. Hmm. Kenapa kayaknya tuh nggak ada yang istilahnya hip hop gembel kalau kata dia. Oke, oke. Kalau itu balik ke pilihan pribadi ya teman-teman ya. Maksudnya itu kan secara fashion bebas-bebas saja. Tapi kalau kenapa identiknya balik lagi, mungkin yang berpikir Hmm. seperti itu kebanyakan nonton MTV atau kebanyakan nonton YouTube sampai Wah, lihat bahwa yang lokal tuh kayak gimana sih gitu. iya. Ternyata pakai bajunya sudah keren gitu. Jadi sebenarnya Asli. ya mungkin di sana, kalau di sananya mungkin ya bling bling Hmm. dengan barang-barang mahal itu kan statement buat orang-orang di sana ya, bahwa mereka dari ghetto akhirnya sudah sampai ke tahap ini. Itu kan pembuktian Oh, kalau di luar oke. itu ya. Tapi kalau di sini kita pakai, kita telan bulat-bulat, terus tiba-tiba kita pakai bling-bling, yang mana itu bukan emas beneran, atau tiba-tiba ada Hmm. mobil mewah, yang mana itu pinjam punya teman, jadinya kita Mewah. Iya. bohong kan. Nah, apa kita mau kita jadi orang seperti itu? Saya sih nggak mau. Saya lebih baik ya udah Asli. keep it real aja. Saya seperti ini, itu yang akan saya tampilkan. Jadi nggak. Alhamdulillahnya sih sekarang era internet, teman-teman semua yang dengar sudah mulai pinter, sudah mulai bisa punya banyak pilihan apa yang Ah, mereka iya. suka, itu yang akan mereka konsumsi. Itu sih. Referensinya udah semakin banyak ya. Yap, yap. Seenggaknya miskonsepsi akan hip hop ini udah mulai berkurang gitu. Yes, yes. Sip. Oke, Bang. Kalau tantangan nih sebenarnya untuk scene hip hop sendiri, eh, tantangannya tuh apa sih Bang terbesar? Yang terbesarnya ya di era Hmm. sekarang gitu. Ketika semua Ah, fasilitas itu udah ada gitu. yap. Tantangan terbesarnya kan balik lagi kita bisa hitung pakai jari satu satu tangan mungkin, bahwa coba kalau kita Oke. ngomongin wajah gitu ya, kita ngomongin Hmm. wajah ya, wajahnya yang secara skala nasional tuh minim banget. Kayak kita bisa hitung cuma dulu ada Soul Nation dan sekarang kita cuma punya FLAV untuk festival yang Oh. segmen hip hop kayak gini gitu. Hmm. Jadi tantangannya sebenarnya wadah sih, bagaimana caranya kita bisa beradaptasi di festival-festival di luar hip hop akhirnya. Dan yang alhamdulillahnya di beberapa tahun belakangan kita bisa lihat festival skala nasional ada line up hip hop walaupun cuma satu orang, dua orang. Iya, iya. Sebut saja Betul. festival-festival besar pasti ada yang nyempil di situ. Ada Dan satu menurut tuh, aku atau itu dua. salah satu progres sih. Tapi tantangan terbesarnya adalah yaitu bagaimana caranya mengemas musik kita sedemikian mungkin dan mengenalkan ke masyarakat. Karena di era internet ini rilisan satu hari itu mungkin ada ratusan, Iya sih. mungkin ribuan lagu Asli. yang bagaimana cara kita bisa Bener-bener. bertahan di tengah ombak itu yang paling susah. Justru wave-nya makin besar, caranya bertahan dan terus maju ya. Betul, Itu betul. tuh tantangan terbesar ya. Oke. Nah, ini juga kalau Flav Festival kan bisa bilang dia kan banyak nih Bang ya, nggak cuma menyajikan musik juga gitu kalau dari gue baca press release-nya. Apakah gitu loh, untuk teman-teman atau misalnya orang-orang yang bisa dibilang awam seperti aku nih, ketika mengikuti Flav Festival kita akan mendapat sesuatu di luar hip hop juga gitu. Apakah mungkin misalnya kita bisa melihat perkembangannya subculture dari hip hop itu sendiri gitu. Wah, ini paket lengkap sih teman-teman. Paket lengkap Paket sih lengkap. teman-teman. Oke. Ini saya nggak di briefing apa-apa sama teman-teman kelas, tapi karena memang saya Oke. sendiri festival ini. Jadi menurut saya kalau tadi ngomongin hip hop kita punya beberapa elemen, ada rap, ada DJ, Hmm. ada boy, ada graffiti. 4 elemen ini Wow. sudah pasti akan ada di festival ini. Kalian bisa Oke. lihat pelakunya kayak apa. Jadi ini adalah apa ya? Manual book paling komplit untuk kenal hip hop Indonesia seperti apa sih? Nontonnya Flav. Itu dia. Ah. Bukan Oke, cuma oke, ngomongin oke. bukan cuma ngomongin rap ya, tapi whole package hip hop tuh Whole Indonesia package. Oke. apa ini di sini. Berarti bisa dibilang beserta subkulturnya juga ya yang ada di Yes, bawahnya ya, hip hop itu. ya, Wow. ya. Sekarang kalau ngomongin Oke. hip hop gak cuma anak rap doang gitu. Kita cuma salah Betul, satu, betul, betul. tapi bagian yang lain banyak dan gak kalah besar. Nah, soalnya kan kalau saya
Aku ini ya, balik lagi kayak ke zaman SMA, zamannya kayak yang freestyle basket gitu, itu Ya, gak akan jauh-jauh juga tuh dari musiknya, betul, hip hop, betul. Beat, graffiti juga ada, yes. beatbox, betul, beatbox tuh apalagi kalau dulu tuh, wah itu sempat ramai banget beatbox battle. Nah, kalau Yap, untuk beatbox sendiri nih bang, yap. apakah ada nanti di Fla Festival? Setahu aku tahun lalu ada ya. Tahun ini aku kurang notice ada apa enggak, tapi Kurang setahu aku notice, tahun oke? lalu ada. Tahun lalu ada. Tahun lalu ada. Tahun ini aku kurang notice Oke. ada apa enggak ya. Wah itu menarik nih, Tapi kita berharapnya kalau semoga ada saya ya. lihat di kolom komen ada salah satu Hmm. orang-orang Plak nih. Coba Bu Yako tolong dijawab tahun ini ada beatboxnya apa enggak? Nah, boleh nih ya, untuk teman-teman yang mungkin penasaran, bisa langsung nanti tuh lihat jawabannya di kolom komentar tuh. Atau teror Oh, ya kalau tahun ini belum. Tuh, tadi kata apa, kayak aku belum untuk tahun oh, ini. oke, oke, oke. Oke, tapi sebenarnya tidak masalah sih ya, karena balik lagi tadi seperti abang bilang juga, whole package gitu yang bakal disajikan Ya, di ya. Fluff Festival ini. Oke, nah, untuk ini bang, untuk teman-teman, kalau misalnya mau datang ke Fluff Festival yang virtual ini, yang digelar secara virtual, itu beli tiketnya di mana sih? Dan gimana caranya belinya? Apakah emang hanya online saja atau ada yang offline? Dan itu tanggal berapa diadakannya? Waduh, ini ditanyain jadi saya kayak panitianya ya. Tapi yang saya tahu teman-teman bisa beli tiketnya Oke, di www.flash.id. Festivalnya oke. akan ada di tanggal 30 Oktober dan juga 31 Oktober. Jadi jangan lupa beli tiketnya. Kalian bisa menyaksikan bagaimana sejarah Indonesia, sejarah hip hop Indonesia dimulai dari sini, teman-teman. Oke, ini kurang dari seminggu ya teman-teman ya. Jadi ya Kurang dari seminggu. seminggu lah anggapannya gitu kan kasarannya. Jadi teman-teman harus langsung, nah itu juga tadi udah dijawab sama Kak Yako tuh. Teman-teman bisa lihat di kolom komentar www.flaps.id itu kan. Yes. Nah itu jadi teman-teman Komennya bisa aku nggak nanti, nongol aku ya. hah? Sinyal. Komennya aku nggak nongol di akun ini sinyalku kali ya. Kalau nggak tenggelam biasanya tuh, Oh, biasanya tenggelam oh. bang. Oke. Tapi itu dia tadi. Jadi teman-teman jangan lupa nanti setelah kapan Q&R bisa langsung cek di www.flaps.id, oke? Dan Yap. itu aja sih kali bang obrolan kita sore hari ini. Nggak bisa gini dong. Harus terus ngobrol dong. Nggak bisa, nggak bisa. Oh nggak bisa, oke. Ini serius nih, serius ini. Siap, siap. Gitu. Berarti kita ketemu di Flash nih ya. Hah? Kenapa bang? Kita akan bertemu di Flash nih berarti ya. Kita akan bertemu di Harus bang, Flash. harus. Siap, siap, Harus. Apalagi kan ini virtual kan. Maksudnya siap. bisa lah, nggak akan ada yang namanya aduh ini ya elah, di jalan juga kita bisa datang ke virtual Betul, gitu kan. betul, 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 betul. Jadi nggak ada alasan. Oke, jadi thank you banget Bang untuk sore hari ini Selamat, obrolannya. Super terima banget. kasih. Jadi sampai bertemu di Flaps apa? Flaps Festival Ya, gitu kan. Salam untuk teman-teman Flaps juga dan teman-teman di scene hip hop semuanya ya gitu. siap. Sampai Terima jumpa lagi kasih. Bang. Sampai berjumpa. Peace. Oke. Jadi itu dia teman-teman obrolan sore gue bareng sama Tuan 13. Gila, gue cukup antusias sih. Bukan cukup malah, sangat antusias. Karena balik lagi, walaupun gue orang yang tidak banyak mendengarkan musik hip hop gitu kan. Cuman kalau misalnya kita bicara musik tuh ada banyak hal yang berkaitan juga dengan hip hop dan kulturnya. Terutama kultur orang-orang ya kalau misalnya kita ngeliat dari sana sampai yang akhirnya datang ke Indonesia, dia adaptasi dan berubah menjadi kayak hip hop Indonesia. Nah, itu semua hip hop Indonesia itu tuh bisa kalian cari tahu semuanya kalau kalian datang di Fluff Festival. Nah, tadi gimana caranya buat beli tiket? Tadi udah dikasih tahu sama Kayako dan Tuan 13 juga. Kalian habis ini tinggal masuk aja ke www.fluffs.id. Kalian cek di sana siapa aja line up-nya, keseruan apa aja yang ada di Fluffs Festival ini, dan langsung beli tiketnya. Karena cuma tinggal seminggu kalau gue nggak salah nih ya. Ya seminggu lah, seminggu kurang gitu. Jadi cepat langsung aja ambil tiketnya, jangan sampai kalian ketinggalan karena dia juga digelar secara virtual. Nggak ada alasan lah gitu untuk nggak datang di Fla Festival. Sampai gitu kan, ketika pandemi ini kelar, nanti kita datang lagi tahun depan gitu, amin-aminnya nih ya, amin-amin ya, Fla Festival udah bisa digelar secara offline, kita tuh nggak buta gitu loh tentang scene hip hop. Malah kita juga jadi enjoy dan kita makin ketagihan nih. Karena mau bagaimanapun scene hip hop di Indonesia itu sangat besar. Jadi buat teman-teman yang entah ya kalian di sini ikut dalam scene-nya juga atau misalnya tergerak gitu untuk ikut, baru mau ikut gitu. Langsung aja join di flaps.id. Kita rasakan keseruan bersama-sama di sana dan cari tahu seperti apa sih the whole package of hip hop in Indonesia. Oke? Jadi ya itu aja obrolan di sore hari ini di Kapan Lagi On Air.
Sorry banget kalau ada pertanyaan-pertanyaan kalian atau salam-salam dari kalian yang nggak kebaca. Semoga di Kapan Lagi On Air berikutnya bisa gue sampaikan ke narasumbernya. Dan gue juga pengen ingetin, jangan lupa untuk selalu turn on post notification supaya kalian gak ketinggalan dengan setiap berita-berita terbaru dari kapanlagi.com, dan pastinya kalian selalu up to date dengan jadwal Kapan Lagi On Air, siapa narsumnya, dan siapa yang jadi hostnya. Oke? Jadi, gue Nathan, pamit, tetap sehat-sehat semuanya. Bye-bye.